antara pernyataan Yesus anak Maria dengan iman saudara Kristen. Karena kenapa? Karena sejatinya yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus Kristus yang berupa roh yang datang kepada Paulus. Itu adalah oknum yang berbeda. Namanya sama, sama-sama ngaku Yesus Kristus, tapi oknumnya berbeda. Satu anak manusia, yang satunya makhluk roh. Dia adalah makhluk halus, gitu kawan. Sampai di sini tidak paham? Oke, di Matius 20 ayat 20. Izin membaca Matius 20 ayat 20. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Apa, Yesus Bang? berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak Aku tidak punya hak. diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Dengar hari itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Sebentar. Di Markus 10 ayat 41, sorry, salah baca. Rubah lagi. Markus 10 ayat 41. Ini cerita-cerita yang disusun ya. Cerita yang disusun ini bukan ini ya, bukan pengajaran Yesus langsung ya. Tapi cerita yang kemudian disusun oleh penulis Markus. Yang konon katanya Yesus yang berkata, konon. Oh ini, akulah jalan kebenaran. Sama aja bunyinya itu Bang, sama aja. Iya, sama. Sebentar. Ini sayembara saya masih berlaku ya. 15 juta bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu adalah anak Maria. Masih berlaku. Kalau ada Kristen yang bisa menjawab, memberikan data akurat bahwa itu adalah Yesus satu. Iya. Maka 15 juta. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka itu dia mendapat tugas, maka itu dia disebut utusan. Karena begini Bang Juma, mohon baca Bang Juma. Karena di Quran surat 19 Maryam 17, "Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna." Dan di Quran surat 4 An-Nisa 171, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di 43 As-Sukruf 61, "Dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus." Di Quran surat 1 Ali Imran 45, "Isa anak Maryam terkemuka di dunia dan di surga." Terus? Di Quran surat 43 As-Sukruf 61, "Dan sesungguhnya Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat." Enggak Jadi begitu. kenapa yang saya tanya Bang Juma? Tidak Bang begitu Juma, yang mau saya terjemahannya tanya, kawan, jangan dipelintir.
Kenapa Anda tidak mengimani Sang Isa itu yang sudah muncul di abad 1, sedangkan Nabi Anda muncul di abad ke-7? Ya saya percaya kan dari tadi. Jangankan Nabi Ini Isa. Al-Quran yang berkata. Iya saya percaya beliau adalah Rasul, utusan Allah kepada Bani Israel. Oke Bang Subah, ini maaf saya tanya Bang Subah. Menurut Anda, siapakah yang memerintah untuk mempunyai istri 1, 2, 3, 4? Allah kah? Atau Nabi Anda? Allah. Kenapa loncat-loncat ini kawan? Oh, iya. Kenapa loncat-loncat? Kenapa? Kita kan harus pembuktian. Siapakah Nabi Anda ini? Loh, kalau mau membuktikan sosok Nabi yang betul atau salah, jangan ke Al-Quran. Lari ke Bible saudara. Nabi palsu itu yang datang setelahnya, setelah Yesus, mengaku bertemu dengan Allah, dengan Roh Kudus, atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, kata Yesus. Nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan Roh Kudus atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Karena iya, gimana? Yang saya tanya, di mana di Perjanjian Lama seorang nabi bisa kena racun, bisa kena sihir? Di mana di Perjanjian Lama nabi-nabi orang Israel itu bisa kena sihir, bisa diracun? Kenapa jadinya kayak ini ya diskusinya ya? Anda mau mencari kelemahan di Islam itu nggak akan pernah bisa Anda temukan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya itu. Menurut Yesus, penyesatnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku bergelar Kristus. Itu penyesatnya. Tidak ada. Yesus mengajarkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata, akulah Muhammad. Dan dia akan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Penyesatnya datang dengan mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Gitu kawan. Tak ada itu. Penyesat setelah Yesus terangkat ke langit muncul. Penyesat itu mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Nah itulah yang datang kepada Paulus. Paulus itu adalah utusan daripada Yesus, dialah. Nah, Paulus itu ditunjuk ya, Yesus sendiri rasul dalam perjalanannya ke Damsik. Nah, itulah yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus sebagai penyesatnya. Yang datang kepada Paulus di Damsik itu penyesat, ngaku-ngaku Yesus. Itu ada suara dari langit yang mengatakan itulah penyesatnya kawan. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang yang berkata, akulah Yesus, ada di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu atau Yesus palsu dan Nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya, setelah dia, itu bernama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya setelah kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, murid-murid Yesus tidak ada yang percaya. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak Kristen. Paulus mengaku, aku diutus hanya kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16. Makanya kalian itu adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus penyesat yang datang kepada Paulus. Makanya saudara mati-matian mencari bagaimana caranya Yesus yang adalah anak Maria menjadi Tuhan. Tidak bisa, karena Yesus membatasi dirinya hanya untuk Bani Israel. Yesus membatasi dirinya hanya sebagai Rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kalian orang luar garis yang kedatangan sosok bernama Yesus Kristus juga. Tapi itu bukan Yesus anak Maria sang penginjil, bukan. Yang datang kepada kalian itu penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Begitu kawan. Saya mau menanggapi. Silakan.
Di dalam Kisah Para Rasul 9. Nomor 5. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada Paulus. Nah itulah penyesatnya datang ke Paulus, mengaku Yesus. Yesus anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu Yesus lain. Sebentar. Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi itu dia. penyesatnya muncul. Berupa cahaya. Nah itu. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, akulah Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku? Katanya. Siapakah itu siapa? Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu siapa itu? Siapa? Yang bersuara? Iya. Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Loh, dia mengakukan, akulah Yesus yang kau iblisnya aniaya penyesatnya datang mengaku bernama Yesus. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Kalau Paulus itu Anda katakan penyesat, dia itu menyaksikan firman Tuhan dan bertobat, dia itu dipenggal oleh Kaisar Nero. Iya, justru karena itu dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Karena dia mengatakan mengatasnamakan Tuhan, padahal bukan Tuhan yang kasih dia. Nih, kalau gitu di 2 Korintus 1 ayat 1. Nah itu suratnya itu bisikan dari Yesus Kristus yang adalah roh. Bukan anak Maria itu. Anak Maria tidak pernah mengenal Korintus. Anak Maria tidak pernah mengenal kitab Luka, Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Filemon, apalagi Efesus. Itu anak Maria tidak pernah mengenal itu. Yang mengenal itu adalah Yesus Kristus, sang penyesat yang datang kepada nabinya bernama Paulus. Saya bacakan dulu 2 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Bagus, Anda membuka aibnya Paulus. Sejak kapan kemudian Yesus berfirman, bersabda kepada Paulus? Tidak pernah. Yang bersabda kepada Paulus, yang memberikan kemudian ilham kepada Paulus itu adalah makhluk halus berupa cahaya yang datang kepadanya dengan mengatasnamakan Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya, Anda suka menyalahkan Paulus penyesat? Lah itu fakta, itu fakta, bukan menyalahkan. Di mana Al-Quran menyatakan Paulus itu penyesat? Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah. Iya, orang kafir. Paulus, orang kafir. Yang orang dimana kafir. Ayatnya, di mana? Al-Quran mengatakan itu, kawan. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 120. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Atau dikatakan bahwa yang menjanjikan mereka, angan-angan mereka itu adalah iblis. Itu jelas itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi orang kafir, Paulus in the gang, yang telah menerima janji-janji dari iblis, membangkitkan angan-angan kosong dari iblis. Padahal iblis itulah yang menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Iblis datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu iblisnya yang datang kepada Paulus. Dan Yesus pun menubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Berarti kalau Yesus tidak bohong, akan datang setelahnya penyesat bernama Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bohong. Nah sekarang permasalahannya, benar tidak ada sosok datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus Kristus? Ada. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Itu semua adalah Yesus palsu yang datang mengajarkan Kristen. Yesus yang asli, kawan, Anda cari sejarahnya dari usia dia lahir sampai usia 33 tahun. Dia tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Dia tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Dia tidak pernah mengajarkan. Sabar. Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada
Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang datang yang keluar dari kubur berpesan apa? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu berbeda. Kalau Yesus anak Maria, jangan ke seluruh bangsa, tetapi pergilah ke bangsa Bani Israel yang hilang dari Bani Israel. Itu Yesus yang asli. Yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus yang palsu itu. Kalau Yesus yang asli, baca di Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa Bani Israel saja. Itu Yesus yang asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu berbeda satu orang, Bang Zuma, yang disalib ya Yesus sendiri. Oh, tidak bisa, kawan. Berarti ada dua Yesus menurut Anda? Yes, betul. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Yesus A dan Yesus B itu yang mana? Anda baca Matius 24, nomor 4, nomor 5. Anda baca. Nggak ada dalam iman kepercayaan kami. Yesus ya itulah. Baca memang, karena kalian itu didoktrin seakan-akan Yesus yang datang kepada kalian itu adalah anak Maria, padahal itu bukan, itu penyesat. Silakan Anda baca. Yang menyesatkan itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Lah, kami mengakui dia Juru Selamat bagi Bani Israel, tapi dia bukan Juru Selamat bagi seluruh orang. Dia datang hanya untuk Bani Israel saja. Yang mengatakan dia untuk seluruh dunia itu siapa? Yesus mana ada pernah mengatakan itu? Yang Anda baca Yohanes 11, mana ada Yohanes, Bang? Yohanes 14 ayat 6. Coba, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Iya kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini utusan untuk Bani Israel. Maka kami melalui itu. Umat Islam melalui jalan itu. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Umat Islam melalui itu. Bahwa umat Islam percaya Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Kamilah yang melalui jalan itu. Bukan kalian. Kalian melalui jalan makhluk yang keluar dari kubur yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ingat, Bung, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan begini. 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus datang menyatakan dirinya supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berarti Yesus membinasakan perbuatan iblis, bukan Yesus yang dibinasakan oleh iblis di tiang salib. Itu oknum yang berbeda, kawan. Oke, itu terserah Anda. Di Roma 10 ya bukan terserah saya, itu Bible yang mengatakan kayak begitu, ya, Anda salah menafsirkan. Roma 10 saya tidak 9. mentafsirkan. Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 8, kawan. Anda Quran baca. hanya sebagian berita para rasul. Al-An'am 34. Anda baca, kawan, 1 Yohanes 3 nomor 8. Yesus datang membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jangan dibalik. Iblis membinasakan Yesus, jangan dibalik. Guru saya tolong dinaikkan dulu. Kenapa, Bang? Guru saya tadi tolong dinaikkan dulu. Bukan guru itu, orang sedeng itu, Bang. Nah, itu guru saya, Bang. Jiwa itu. Bukan orang gila itu, orang gila. Berarti orang Anda gila berguru sama orang gila. Roma 10 ayat 9. Nah, itu bisikan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Beda. Sebentar. Di Roma 10 ayat 9, barang siapa kamu berkata dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, pertanyaan saya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaan saya berkata, itu, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Oke. Saya bertanya, ini boleh Bang kan? Juma, Anda baca ayat 12, sebab tidak saya ada ngerti, saya hafal. antara orang saya hafal. Karena itu Allah yang sekarang satu permasalahannya adalah Tuhan dari semua orang sekarang percaya, bagi semua orang sekarang yang berseru kepadanya.
Iya silakan aja. Yesus yang dimaksud di kitab Roma itu bukan anak Maria. Yesus yang dimaksud di dalam kitab Roma itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Ia menginginkan seluruh bangsa mempertuhankan dirinya. Beda kawan. Semakin Anda membaca surat-surat Paulus, semakin Anda membuka tabir rahasia yang dirahasiakan selama ini, bahwa Kristen ini adalah pengikut setan yang Sekarang datang kata kepada Anda, Paulus. Yesus ada dua di perjanjian lama. Yesus anak Maria Betul dan sekali. Yesus yang mana lagi? Yes. Yesus yang bukan manusia. Yesus bukan Ayo. manusia. Baca Di mana Galatia ayatnya 1 itu? nomor 11. Di mana? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca. Galatia 1. Nomor 11 nomor 12. Bentar. Silakan saudara, silakan. Baik. Izin Abang Zuma. Iya, lanjut. Izin Yesua sebentar ya. Teman-teman jangan lupa ditetep layar dan jangan lupa ya love orange itu ada korun, nanti boleh dikasih love orange, karena kalau tidak ada love orange akun kita ini agak goyang. Kalian paham kan? Biasanya sudah pasti paham. Beberapa di sini ada yang namanya Bani-Bani dan Roma-Roma ya. Untuk selanjutnya teman-teman saya bacakan sebentar ya Yesua ya, sembari kamu mencari. Ada tertulis ya teman-teman di kisah para pembuat kejahatan, bilangan dan bilangin, kejadian dan kejatuhan hasil dari penyelidikan. Ada 4 penulis kafir parah tersesat lama mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua. Menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma, kami mendengarnya tertawa terucap mati meja. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai nama dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, wajar kalian disebut limbah Yunani. Pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Masya Allah. Kafir penyembah klakson motor legenda sekarang ya. Kalau naik cuma congor doktrin dan dogma, bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah, reinkarnasi menjadi kura-kura ninja, mendingan kau sembah karung pupuk urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi kalian gak terima dan meniadakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi satu gerobak jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ingat, dari zaman dongeng dewa-dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, kafir kosong seperti tabung gas kiloan, sampai sekarang percaya dosa sengketa yang diwariskan. Ya, sekali lagi, Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan untuk sales agama portabel. Yesus tidak pernah menyuruh berbusana parlente dan style, kok malah kalian necis seksi terlihat mental. Sekian, stay tune, lanjutkan. Oke, saya Bang Juma, saya mau menjawab. Yesus itu satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Salah Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman. Sebentar. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Berarti di sini tidak ada yang lain. Tidak ada yang dimaksudkan Anda Yesus yang lain. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, berarti tidak ada yang lain. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus itu ada dua, itu menurut narasi Ambang sendiri. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan anak Maria itu anak tunggal, berarti betul yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus itu hanya satu. Tapi kok ada Yesus baru? Yesus hanya satu. Lah, coba Anda baca Matius, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Penyesat, Bang. Sekarang Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Sebentar. Coba. Nah, silakan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Ini judulnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab Bacalah aku itu. menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, bukan Injil sembarangan manusia-manusia karangan manusia.
Karena aku bukan menerimanya dari manusia, benar. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, anak Tuhan yang tunggal itu anak manusia atau bukan? Iya, dia menjadi manusia yang dimaksud dengan Paulus anak itu. Tuhan anak manusia atau bukan? Bentar, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan Injil manusia ini bukan manusia. Bukan. Yang Yesus anak Maria ini anak manusia atau bukan? Saudara, jangan pura-pura bingung. Yang datang keluar dari Maria itu manusia atau bukan? Iya, manusia, tetapi Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? ini sebentar saya jelaskan konteksnya. Kalau Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, maksudnya Bukan Injil manusia. yang bukan dari Yesus. Yang dari Yesus itu kan manusia-manusia juga, pengajar-pengajar palsu. Bagaimana Karena ceritanya? aku bukan menerima dari manusia, pengajar-pengajar Berarti palsu. bukan dari Yesus, berarti bukan dari anak Maria kan? Yesus itu memang diutus firman-Nya menjadi manusia. Mulai ngaco, mulai jurus makhluk keluar dari kubur kau pakai kawanku. Yesus anak Maria itu manusia. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yang dimaksud di situ adalah anak Maria, Yesus, manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus. Lagian Yesus kan berkata tuh, cuman Anda nggak berani baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang penyesat memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus menurut Yesus bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu ada dua oknum. Satu nama, dua pribadi. Satu manusia, satu bukan anak manusia. Itu kawan. Lagi-lagi yang kamu ikuti, yang Kristen ikuti adalah Yesus yang adalah makhluk halus, yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Coba, berani enggak Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5? Baca coba. Berani enggak? Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Katakan tadi itulah bukanlah Injil manusia, itu maksudnya Injil-Injil yang di luar dari pengajaran Yesus. Sekarang saya mau baca di Matius. Iya, dia katakan, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria. Kan anak Maria itu manusia. Matius berapa tadi? Matius 24 nomor 4. Kalau Anda bisa Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Ya, kalau Anda bisa membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak. Ya. Silakan. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya memang benar. Sekarang aja zaman sekarang banyak pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat palsu itu banyak. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Betul tidak? Duh, memang sekarang itu banyak penyesat-penyesat yang Jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang ada hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus, alias Yesus Kristus, dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang dimaksud Kristus yang anak manusia? Tunggu. Mesias palsu itu. Kristus anak manusia atau Kristus makhluk roh? Kan kalian penyembah roh? Betul? Ya. Betul kan? Nah, berarti kalian itu pengikut makhluk roh yang datang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria itu bukan makhluk roh. Yesus anak Maria itu adalah manusia. Makanya tadi saya katakan, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 6. Baca.
Bentar, sebelum Apa saya... yang diperanakkan oleh roh adalah roh. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria adalah daging, memperanakkan daging. Bentar Bang Juma, Ayo. ini mau saya bukakan di... Jadi kenapa Yesus Sang Firman itu menjadi manusia Bang Juma? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Sama Tapi seperti yang menjadi Yesus. manusia hanya Yesus Bang. Tidak ada firman menjadi manusia, tak ada. Maksudnya Bang. itu enggak ada. Sebentar, Siapa? sebentar. Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya firman menjadi Yesus. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Sebentar. Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Iya, kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya, benar. Berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Yesus, kalau begitu, kalau Yohanes tidak ada yang 3:16, lain berarti tertolak yang "Akulah datang kepada jalan Paulus." kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Berarti Yesus. harus melalui dia. Berarti harus melalui dia. Jangan melalui makhluk yang datang mengaku Yesus Kristus di Paulus. Ayo. Paulus itu adalah rasul Yesus. Yesus sendiri yang Yesus menyuruh dia, itu memanggil Yesus dia. lain. Itu Yesus lain, Cak Ayu. Yesus Alamak, ini lain. orang. Loh. Penyesatnya menurut Yesus datang dengan memakai nama apa? Ayo. Maka itu Bang Juma, yang dikatakan penyesat itu adalah Adalah? yang mengaku Yesus ada dua, itu siapa? Iya ampun, Yesus sendiri mengatakan penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Itulah yang Kristus." dikatakan penyesat, yang mengatakan Yesus lebih dari satu, itulah. Sekarang saya tanya sama saudara, betulkah Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Iya, itu kan suara Yesus yang dari langit. Oke. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Kena kau Memang kan? benar, Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Zuma, sebentar dulu. Paulus mengatakan datang Yesus kepadanya bukan sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahwa waktu perjalanan Inilah ke yang Damsik, itu kan Yesus sudah naik ke surga. Iya, Maka yang itu- datang kepadanya manusia atau bukan? Itu Yesus yang suaranya datang Yesus. kepadanya adalah Yesus yang datang Maka kepadanya itu itu kata Yesus Paulus. manusia atau Yesus bukan? Sebentar, maka itu kata Paulus, siapakah engkau Tuhan? Terus jawab Yesus apa? Akulah Yesus Iya. yang kau aniaya itu. Tampaknya itu nggak ada, Iya. tapi suaranya ada. Maka itu Paulus mengerti. Nah, itu Itulah manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, suaranya Yesus. Yesus kan sudah duduk di sebelah kanan Manusia Allah atau Bapa. bukan? Manusia atau bukan? Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Yo, Yesus sudah di sorga, Bang. Manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Iya. Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus adalah Yesus itu sendiri. Manusia atau bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Paulus? Bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus. Berarti ya memang Yesus sendiri. Manusia atau bukan? Sebentar, saya bacakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nah, gitu Bang Juma. Silakan. Jadi tiba-tiba Kisah Para Rasul 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya matahari aja kalah. Ini lebih terang dari cahaya matahari. Turun Yesus dari berkata, langit meliputi aku dengan teman seperjalananku.
Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa? Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang, tetapi aku Galang menjawab, rangsang. siapakah engkau Tuhan? Lalu apa kata Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain. Dan aku mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan kita mendapat bagian dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikhususkan. Itu Yesus anak Maria atau bukan? Iya. Dari mana Anda tahu? Loh, inilah aku Yesus yang kau aniaya itu. Iya, kan pengakuan Yesus. penyesatnya muncul mengatasnamakan Yesus, kata Yesus yang asli. Berarti intinya Anda tidak mempercayai kitab yang ditulis Paulus. Saya percaya bahwa itu adalah iblis yang menyamar Yesus. Anda baca Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka, Sebentar. sabar, saya teruskan Anda dulu. katakan Yesus menyamar sebagai apa? Iblis menyamar sebagai Yesus. Bagaimana iblis berkata kepada iblis? Kisah Gimana para Rasul ceritanya? 6 ayat 18 untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Kamu ngerti iblis nggak kepada yang Allah. dikatakan iblis itu? Apa Loh, yang dia dikatakan? berbicara tentang dirinya sendiri, Bang. Iya, jelas sekali iblis itu mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwasanya penyesatnya mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Kristus, itu sudah tergenapi. Ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Astrape. Bang, kata Anda yang berbicara kepada Paulus ini iblis yang Iblis. menyamar. Oke, Yes. sekarang anggap aja Anda benarlah sudah. Iblis Ya, yang pasti berkata. benar. Pasti Oke, benar. kenapa di kisah para rasul yang selanjutnya dibaca untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa Kecil itu, Bang. kepada Bang. Allah. Loh, kenapa Kecil dia itu. mengatakan dirinya dan Kecil mengimani itu, Bang. kepada Allah, Kecil. Itu kecil. supaya Itu mereka tak ada oleh iman apa-apanya. mereka kepadaku Dengarkan saya. memperoleh pengampunan dosa. Iblis nggak bisa mengampuni dosa manusia, Bang. Dengarkan saya, kawan. Dengarkan. Kau baca kisah para rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu tolong baca itu. Baca coba supaya Anda paham bagaimana cara iblis itu bekerja. Silakan Anda baca. Bantu saya, Bang, Anda dan baca. mau nanya nih. Anda baca kisah para rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bantu saya, Anda baca. Silakan Anda baca. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Itu di situ caranya, coba lihat. Dia mengaku Mesias begitu. Bukan. Anda baca. Anda baca kisah para rasul 16. Ya, habis ini saya bertanya ya. Ya, silakan. Yang Kristen lain yang boleh naik dong, bantu. Kisah para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. diinterogasi terus ini. Memang kata Yesus ada ayatnya, berita salib memang suatu Itu bukan- kebodohan itu bukan bagi Yesus, itu mereka Paulus. yang akan binasa. Maaf ya Bang. maaf ya. Itu perkataan Paulus, lagi-lagi perkataan iblis yang datang kepadanya yang mengatakan itu bukan Ayat Yesus berapa? anak Kisah Maria. Para Rasul berapa? 16 nomor 16 sampai 18. Ya, 16 sampai 18. Kisah para Rasul 16. Sampai Ayat. 18. 16 sampai 18. Coba Anda baca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung.
Itu sihir-sihir ya. Dengan sihirnya tadi dia memperoleh penghasilan yang besar, ya bernubuat palsu lah apalah. Terus dia ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang ini Paulus ini bersama teman-temannya, ada berapa yang murid Yesus. Dan kami datang dari belakang sambil berseru katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nah tahu Paulus ini kan nggak senang diikuti terus sama tukang tenun tadi. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh jahat itu. Nah, jadi bagaimanakah Anda mengatakan Anda mengatakan Paulus itu adalah roh yang dari iblis roh bisa jahatnya mengusir tadi, iblis, soalnya iblis gak bisa mengusir iblis. roh jahatnya tadi memproklamirkan Paulus sebagai apa? Aduh bang, capek saya bang, mau istirahat dulu sebentar. Apa bang? Tadi roh iblisnya memproklamirkan Paulus sebagai apa? Yang di mana? Lu tadi yang teriak tadi itu orang yang kemasukan roh jahat. Dia teriak apa? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi. Betul? Nah, iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk memproklamirkan kemudian Paulus. Lalu kenapa Paulus kemudian mengusir iblis yang memproklamirkan kerasulannya? Paulus itu mengusir roh jahat yang pada diri perempuan itu. Bagaimana sih? Apa salahnya? Apa kesalahan daripada roh jahat tadi? Iya, karena dia mengikuti Paulus dari belakang apa terus kesalahannya? Bukankah dia berteriak-teriak bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi? Salahkah? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, sambil katanya, berteriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Anda salah mengartikan ini. Enggak. Sekarang permasalahannya kenapa Paulus keberatan ketika iblis berteriak kalau dia itu adalah rasul, dia adalah juru selamat. Kenapa? Bang Juma, Anda catat Bang Juma. Maaf. Jadi di ayat 16 itu mengatakan, catat ya, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai tukang sihir. Sebentar. Jadi tukang sihir ini ngomong kepada Paulus gitu kan? Ahli sihir aja tahu. Ahli sihir aja tahu ini Bang Juma. Dia berkata sama Paulus. Iya. Bang Juma nggak tahu. Orang ini adalah hamba Allah. Iya, itu dia maksudku. Sebentar. Iblis yang berkata Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Iya, iblis saja tahu. Anda kok nggak tahu? Sekarang kalau Anda mau kemudian saya tidak mau memutarbalikkan. Kenapa Paulus mengusir iblisnya? Karena dia tidak tahan lagi atas gangguan itu. Siapa yang diganggu? Orang memproklamirkan kerasulan dia kok. Nah, jawabannya adalah sabar. Jawabannya adalah Paulus tidak ingin diketahui orang banyak kalau iblis ia mendukung kemudian dirinya. Loh, Anda memutarbalikkan. Memang Anda ini begini. Gimana dong? Paulus malu. Paulus tidak ingin diketahui kalau yang mendukung dia jadi rasul sebenarnya adalah cetan. Bentar, Bang Juma, Bang Juma, ini. Ya gimana kawan? Di kisah pada Rasul 16 itu ada perempuan yang mempunyai roh tenung. Sebentar, roh tenung, roh penyihir. Roh tenung, iya betul. Nah, terus? Berarti dia ini iblis. Seorang penyihir. Berarti iblis toh yang ada di dalamnya toh? Iya, sebentar. Iblisnya memproklamirkan nabinya, rasulnya. Sebentar dulu. Ya gimana? Jadi roh penyihir ini yang ada di dalam perempuan itu mengetahui, mengenal. Kalau Paulus itu adalah rasulnya, utusannya.
Iya, jadi roh iblis ini tahu. Seperti begini, waktu pada saat roh jahat gimana? itu mengenal Yesus adalah Tuhan, roh jahat mengenal. Iya. Waktu di kuburan itu. Nah, "Hai sekarang anak iblis, Tuhan, apa urusanmu dengan aku?" katanya. Itu roh Nah, sekarang Allah, roh iblisnya. iblis mengenal. iblisnya datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji Yesus. Sebentar, kita belum sampai ke sana. Ini tentang pengenalan. Sebentar, Bang Juma. Jadi di Ketika sini- iblis datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji? Menguji atau memuji? Sedangkan di Sebentar. Paulusnya dipuji oleh majikannya. Sebentar, Bang Juma, sebelum melompat ke sana kita bahas satu ayat ini dulu. Habis ini giliran saya nanya dah. Habis itu saya mau turun. Bang Juma, Enggak, jadi batal, para batal rasul- saudara Yosua dapat 15 juta, batal, enggak jadi. Enggak berhasil. 15 juta ya, Bang? Iya, kalau Anda mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta saya transfer. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Jadi Iya, di kisah sama-sama. Rasul Rasul 16 itu kan ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini Iblis. iya berkata kepada Paulus. Anggap aja begitu kan, berarti dia ini Yes. mengenal. Sebentar, Anda Ya. arti mengenal tidak? Mengetahui. Tahu, saya tahu. Maka itu roh itu berkata orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Berarti salah yang dikatakan Anda bahwa Paulus ini penyesat. Padahal roh iblis ini aja tahu. Dia berkata kepada Paulus, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Nah, terus kenapa Paulus keberatan? Kenapa Paulus marah? Iya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi dia mengikuti terus. Bagus dong. Ya, sebentar. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ya terus diikutin tiap hari. Mungkin bosen. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ya benar. Ya kan, di sini kan Paulus, ya, ini kita berbicara fakta. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi roh yang di dalam roh yang jahat itu diusirnya dari perempuan itu. Dengan demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. Jadi bagaimana mungkin si Paulus ini yang Anda katakan roh jahat mengusir roh jahat? Saudara, Anda baca buku Ayub, kitab Ayub, nomor 1, bab 1 nomor 12. Jangan tanya. Maka, terus, Bang Juma. Capek nih, maka Bang firman Tuhan kepada iblis. Bang Juma, begini Nah, aja Bang Juma. segala Sekarang saya yang mau tanya dipunyai- satu aja Bang Juma. Anda kan introduksi saya terus. Sekarang saya mau satu aja tanya. Bang Iya Juma. gimana ya? Iya gimana kawan? Oke. Gimana? Di dalam Quran surat 15 ayat 35, Allah Iya. berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga karena kamu sungguh terkutuk. Terus di ayat 36, iblis berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Iya. Terus di ayat 37, Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Anda berbicara apa ini? Anda berbicara surah apa dalam Al-Quran? Quran surat 15 ayat 35, iblis itu kok ada di surga? Al-Hijr, Bang. Loh, Al-Hijr ya? Oke. Ya Anda coba lihat di dalam Ayub 1 nomor 12 tadi yang kubilang. Waduh, ini ditanya Bang Zuma, Anda itu jangan bertanya terus. Enggak, jawabannya ada di Gantian situ. ditanya. Sebelum Anda bertanya, jawabannya sudah saya sebut lebih dulu. Iblis datang ke surga, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Nabi Ayub. Itu Ada dalam dalilnya. konteksnya. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, nah segala Itu- yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya Itu kan janganlah ada di engkau dalam roh. mengulurkan tanganmu Jadi roh itu bukan terhadap kecil dirinya. seperti di ruangan suatu ruangan. Kemudian Anda jangan pergilah bayangkan di iblis suatu dari ruangan. hadapan Tuhan. Anda Kawan. jangan waktu itu jangan melihat di suatu ruangan, bukan begitu maksudnya. Loh. Kita nggak Tuhan tahu itu datang. pada saat Allah Iblis berbicara kepada datang, iblis, kawan. apakah iblis Iblis. itu ada di tempat yang lain atau jaraknya Iblis jauh? Kita nggak tahu. Iblis datang di hadapan Tuhan, kawan. Baca Ayub 1. Iya, pernah saya baca, pernah. Iya, makanya kok pertanyaannya aneh kayak gitu. Oke. Sekarang
Udah Saya ya? tanya berarti Udah iblis ya? ini yang Anda katakan kan ada di surga di Quran 15 ayat 35. Betul tidak? Iya, Lalu iya Allah berfirman, betul. kepada iblis keluarlah dari surga. Terus dia kata iblis, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Terus Allah berfirman, Iya, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. yang dita- Jadi Iya, iblis ini tetap di surga hari kiamat. kawan, kan dia datang tadinya gini kan. Dia itu kan kelompok makhluk yang suci sebelum Adam dicipta. Mereka itu dari kelompok malaikat. Kemudian di antara mereka ketika diperintahkan untuk menghormat kepada Adam, ada yang tidak mau. Nah, Ada karena nggak- mereka sebentar, ada enggak perintah dia disuruh menyembah? untuk sujud kepada Adam, Ada perintah itu? tidak ada perintah menyembah, menghormat, sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah, lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Wahai iblis, ketika ditanya apa jawabannya? Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah Loh, liat kering. Bang Suma, dia nggak Kan? disuruh. Disuruh Hanya malaikat. ketika ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka? Apa? Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada mereka, sama bersama dengan yang lain? Kenapa? Iblis mengatakan, aku sekali-kali kemudian tidak akan sujud kepada manusia. Nah, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terus? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, kutukanku ini menimpamu sampai hari kiamat. Iblis menjawab, wahai Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari aku dibangkitkan. Nah, inilah yang datang kepada Paulus. Loh sebentar. Iblis inilah yang panjang umur ini yang datang kepada Paulus. Bang Juma, ini saya catat. Ya, terus? Jadi iblis itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Iya, memang betul. Kenapa iblis itu meminta kepada Allah ditangguhkan dan iblis mengabulkan? Untuk apa? Loh kok iblis mengabulkan? Loh, Anda baca iblis kejadian kan- 3. Anda Loh, kok baca kejadian 3. Sebentar. Ya, Iblis supaya kan Anda bisa meminta. menerima jawaban saya. Karena kalau saya mengatakan di Al-Quran, Anda tidak akan mungkin percaya. Kejadian 5, kejadian 3 nomor 15. Di situ Tuhan mengatakan, Ini Al-Quran. Bang. saudara. Anda cari kan jawabannya bertanya, di Alkitab, Anda kan Bang. bertanya, kenapa ditangguhkan? Kan Anda bertanya, kenapa ditangguhkan? Jawabannya ada di Bible. Aku akan mengadakan ada di permusuhan Bible. antara Di Al-Quran, Bang. Loh. Al-Quran itu wahyu Allah, bukan jawabannya di Bible. Anda tidak percaya keimanan Anda atau bagaimana? Saya percaya. Jangan ambil dari Bible. Coba. Kenapa bisa? Apa larangannya? Apa perintahnya? Katanya Anda tidak mempercayai Bible. Loh, saya percaya itu surat kabar kok. Nah, berarti Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percaya itu surat Berarti kabar. Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percayalah. Kenapa Kalau emang? begitu Anda mengaku Yesus Kristus anak Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang menjadi manusia. Ya benar, memang. Ya, memang betul. Terus masalahnya di Berarti mana? Anda sudah mengakui, Bang Zuma. Saya akui apa? Yesus itu adalah hamba yang diutus oleh Sang Bapa untuk Ya, memang datang betul. ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Bapa itu yang Maha Kudus, Maha Suci, nggak bisa turun ke dunia. Oh, enggak. Maka Itu salah. Itu penipuan perkataan itu. Sang Bapa itulah yang menjadi Itu manusia. penipuan. Itu enggak ada. Seperti itu enggak ada. Di mana di dalam kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, enggak ada. Nah, sekarang begini. Ketika Anda menolak kejadian 3 nomor 15. Memang orang Yahudi Saya tidak jawab pakai menerima, Al-Quran. karena Saya jawab ahli pakai Taurat Al-Quran. juga itu Saya yang jawab pakai Al-Quran. menghukum Yesus disalib, ahli-ahli Taurat. Saya jawab pakai Al-Quran kalau gitu. Al-Quran mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah Oh, berfirman, sebentar. turunlah kamu
kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi Tadi adalah ditangguhkan. Ya iya kan ditangguhkan. Makanya umat Islam memahami bahwa iblis dan manusia itu bermusuhan, bukan kerjasama kayak di agamamu. Bentar Bang Juma. Bang Juma. Apa? Tadi kan iblis meminta kepada Allah. Iya. Supaya ditangguhkan. Apa jawaban Allah? Kamu ditangguhkan. Berarti Iya, kamu masih di surga, Bang. Maka itulah kemudian ditangguhkan. Adam turun ke bumi, dia juga turun ke bumi. Dulu, Bang. Sebentar dulu. Anda Apa ini orang? Anda bertanya, saya menjawab. Giliran saya menjawab, sebentar dulu. Anda mau ngapain? enggak, Anda meloncat, Bang Juma. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan saya. Adam dicipta oleh Allah. Sebelum dicipta, Allah mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, aku hendak menciptakan kemudian seorang manusia, seorang pemimpin makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dari situ muncul kecemburuan. Kemudian dari malaikat yang ada di sana, hatinya membara. Kemudian mereka nggak suka mendengarkan berita itu. Maka kemudian ketika Adam dicipta, sebagian daripada malaikat yang disuruh ini kemudian tidak mau sujud. Itulah yang, maka mereka kemudian yang tadinya Azazil disebutlah kemudian iblis. Jadi iblis itu sifat pembangkang. Maka ketika kemudian dia bersumpah, aku akan menyesatkan, akan membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya lebih rendah derajatnya daripada aku. Aku lebih pantas jadi pemimpin, bukan mereka. Maka iblis minta penangguhan usia. Maka Allah menangguhkan, mengiyakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, qala habitu ba'dukum lima'adin adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Seirama dengan Kejadian 3 nomor 15 yang Anda tolak tadi. Kalau Anda menolak Kejadian 3 nomor 15 di mana Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Anda tolak itu kan? Maka saya larikan ke Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Turunlah kalian dari surga ini ke bumi. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan itu, yaitu adalah Hawa. Itu aja pun. Sudah. Nah, apa lagi permasalahannya di mana? Jadi tadi kan iblis meminta penangguhan kepada Allah. Iya. Terus Allah, oke, setuju dah gitu kan? Iya. Nah, setelah ditangguhkan itu ceritanya gimana? Setelah ditangguhkan, iblis ditangguhkan, itulah yang terjadi. Manusia dan iblis bermusuhan sampai hari ini. Bukan berteman kayak di agamamu, Cak Ayu. Inilah utusan dari yang maha tinggi yang menjadi juru selamat bagi kalian. Itu berteman namanya. Makanya Paulus tidak mau diketahui kalau sebenarnya dia itu utusan setan. Makanya setannya diusir. Hus, jangan sampai ketahuan kalau kita berkongsi. Itu maksudnya Paulus mengusirnya di Kisah 16 itu. Setan, lari kau di sini. Bikin malu aja. Jangan di sini, bro. Nanti kalau mau ngopi di belakang layar. Jangan kau terteriak bahwa aku ini utusan. Kau ini masa kau yang memperpamerkan saya sih setan. Itu maksudnya. Oke. Jadi kan tadi iblis kan ditangguhkan, Allah setuju ditangguhkan sampai manusia habis, manusia habis semuanya. Nanti sampai hari kiamat dibangkitkan. Sekarang yang saya mau tanya, pada saat dia ditangguhkan itu, Adam dan Hawa makan buah terlarangnya di mana? Iya di surga lah, Cak Ayu. Di mana lagi? Apa lu pikir? Siapa yang menyuruh Hawa makan buah terlarang itu? Iya si iblis tadinya kan sudah bersumpah, aku akan membuat dia jatuh. Aku akan membuat dia jatuh. Sudah, saya catat. Kan gitu. Sudah saya catat Bang Juma. Jadi begini. Pada saat dia tidak mau itu ada cerita ini juga ada di cerita di kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Ada juga. Cerita ini. Adam dan Hawa itu di bumi makan buah terlarang. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya di bumi, Cak Ayu? Alamak. Nih saya bacakan di Kejadian. Oke, silakan Anda tunjukkan kalau itu di bumi, silakan. Kasih tahu di Irak, bilang di Irak pokoknya Pak dia. Sebentar, sebelum saya ke sana dulu ya, sebentar Bang Jumaya. Jadi yang tadi saya sudah catat, iblis kan nggak mau tunduk Adam dan Hawa.
Ya, Terus dia ditangguhkan. Oke, ditangguhkan berarti diampuni 1 kali. Setelah itu dia ini rupanya bandel iblis ini, gara-gara di surga dia didiamkan, ditunggu. Oke, kamu di surga aja. Dia mencobai Adam dan Hawa ini lagi. ya emang. Sehingga makan buah terlarang itu. Iya, makanya dia Nah, datang inilah mencobai kalian. Kesalahan siapa ini sebenarnya sampai membiarkan iblis ini mencobai iblis ini dibiarkan di sorga sehingga dicobai Adam itu sampai 2 kali. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Itu setelah dimakan buah terlarang, terus dia dihukum. Oh, waduh, itu belum, Cak Ayu. Itu saat diminta menghormat. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Itu belum ada cobaan tuh makan buah. Alamak. Terus pada saat dia makan buah terlarang itu apa akibatnya? Dia diusir, kemudian keluar dari surga, turun ke bumi. Padahal tadi sudah ditangguhkan kan? Loh, ditangguhkan, buktinya Berarti dia masih hidup. bohong lagi dong. Maksudnya apa Tadi kan ini? katanya, oke, kamu ditangguhkan sampai manusia itu datang kedua kali. Mati. Sampai manusia itu dibangkitkan. Kamu di sini aja, Iya, di surga maksudnya aja. itu ditangguhkan, kawan. Maksudnya iblis itu tidak dimatikan, iblis itu dipanjangkan umurnya sampai ke hari kiamat. Nah, terus pada saat Adam makan buah terlarang, kenapa dia diusir? Ketika Adam kemudian di dalam surga, iblisnya datang untuk membuat salah ya ceritanya ya. Yang benar yang bagaimana, kawan? Begini, kalau menurut kitab Taurat Yahudi, Gimana Taurat ceritanya? dia dari Taurat. ya, tadi kan ada hubungannya, kata Yesus, aku dinubuatkan. Gimana? Nggak ada hubungannya, dengan Yesus, nggak ada hubungannya dengan setan itu nggak ada. Ada di ini. Apa tadi hubungannya kejadian itu dengan Yesus? Lukas 24 44 45 harus digenapi tentang aku di kitab Taurat. Nabi-nabi. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Tuhan mengizinkan kemunian pembunuhan terhadap orang benar demi menebus dosa. Di mana? Justru di Taurat yang tertulis itu jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Doa ada nubuat tentang Yesus. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen. Di mana tertulis itu? Di mana? Di Yesaya 7:14, Yesaya 9 Itu bukan Taurat, Yesaya itu bukan Taurat. Cak Ayu. di kitab Musa sebentar di Kejadian. Di mana? Kau tunjukkan di mana? Di mana? Pening juga saya menghadapi kawan saya. Oke lah, kalau begitu Bang Zuma sebelum ke sana ini aja, Bang, perbedaan mendasar ini. Kalau dalam kitab Anda, Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Iya, di kitabnya Sedangkan Yahudi di kitab juga. Kejadian ayat 8 sampai 9 selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Tapi Dari bumi kan? perbedaannya ini sangat kontras. Dari bumi kan? Sedangkan dalam kitab Taurat itu dikatakan di bumi, kenapa di kitab Anda ada di sorga? Padahal di sebentar Bang. Padahal Dari di bumi. Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Allah menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, Taurat yang mana Anda ambil kok Adam dan Hawa ada di surga? Oke. Ya, meskipun sisa terjemahan yang nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa ya. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Itu dulu. Kejadian 3 Baca. Nomor 23. Anda baca di situ. Apa tertulis di situ? Baca dengan pelan-pelan, jangan pakai nafsu. Baca aja pelan-pelan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden Ke supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah,
Kemana itu dia pergi? Ya Taman Eden itu bukan ukurannya 10 kali 10 Bang Juma. Besar itu. Manra selamiaju. Di situ jelas tertulis Nabi Adam itu kemudian diusir dari Ganbi Eden. Menuju kemana? Menuju kemana? Ya keluar dari Taman Eden. Dunia ini kan luas. Ke? Ya keluar dari Kemana? Taman Eden. Gak disebutkan. Ya kemana? Diusir dari Taman Eden kemana? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerup dengan pedang yang berjalan-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Gimana tadi itu? Coba dibaca lagi baik-baik kejadian 3 tadi itu, coba nomor 23. Coba Oke, Anda Bang baca Juma. lagi. Sebentar, saya mau turun. Terima kasih sudah banyak. Ya. Anda tertawa terserah Anda. Mentok dia. Beleko sede. Udah mentok dia. Terima kasih semua abang-abang. Kalau ada Yosua. saya minta maaf. Iya, kawan. Yosua, itu Taman Eden itu di negara mana? Diperkirakan di daerah Irak karena ini Irak. menurut para peneliti karena di situ Para ada peneliti. sungai Tigris Jadi dan Nabi Efrat Adam itu ada di Irak. Nabi Adam diusir dari Irak ke negara mana? Iya, negara Irak itu kan besar. Dari RT berapa ke RT berapa? Oh, besar dia. Anda tahu negara Irak itu berapa ratus kilometer. Ya, Indonesia Tadi- aja, maksudnya begini loh. Taman Eden itu kan letaknya ada di Indonesia begitu loh. Terus dia disuruh keluar dari Indonesia begitu. Keluar dari Indonesia, sorry. Taman Eden nggak itu bisa. misalnya letaknya di Jakarta. Nah, terus dia disuruh keluar dari Jakarta. Ya nggak tahu dia besar Jakarta itu gitu loh maksudnya. Apa sih? Jadi begini aja teman-teman. Oh, jadi diusir dari dalam Irak sendiri, transmigrasi itu. Ya keluar dari Irak. Sebentar dulu. Irak Ikuti itu program siapa nih transmigrasi? Program siapa itu? Sebentar. Jangan pertanyaan begini. Sebelum Ya, saya ya, benar. jawab, yang pasti ya, satu, menurut kitab Taurat, Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, sedangkan di kitab Anda dikatakan di surga. Ini dua Enggak hal bang, yang di mendasar. di Septuaginta di Ikuti aja. surga bang. Nggak bisa nih, ini harus diluruskan. Karena di- Abang itu korban terjemahan Kodeks Salemba bang, nggak bisa bang. Jadi Kodek apa kodek? sabar. Kejadian 2 ayat 8 izin ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Timur di Septuaginta nggak ada. Lalu Taman Eden berasal dari kata paradeison ya. Akar katanya paradiso. Abang tahu nggak paradiso itu apa? Paradiso itu artinya selamat datang di Rumbang Kaisar. Di surga, Cahayu. Makanya kalian jangan jadi korban terjemahan Lembaga Salemba Indonesia gitu. Ya, sebentar Bang, sebentar. Paradiso itu surga. Sebentar. Makanya masuk akal pada saat Bang Zuma tadi membawa narasi, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dalam arti dikeluarkan dari surga, bukan dari bumi, dikeluarkan di permukaan bumi yang lain, tidak. Jangan jadi korban terjemahan Kodeks Salemba, Bangku. Ya, Sudah. jangan. Oke, saya Jadi kalau Anda katakan ini konsekuensi ya. Kalau Anda katakan Paradeson ini yang adalah surga itu berada di bumi, pertanyaannya, doa Bapa kami yang di surga. Emangnya Bapa itu di bumi? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Emangnya sang Bapa di bumi? Sebentar Bang, ini tentang Adam dan Hawa itu di surga atau di Taman Eden, sebentar ya. Iya, Taman Eden itu Septuaginnya itu Paradeso. Paradeso itu paradise, surga. Ayo nyemplung. Udahlah di Irak aja, bang. Kalau di Irak ketemu Saddam Hussein dulu itu dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut Bang Zuma. Maaf Alfi potong Bang. Di Irak aja. Iya, baik. Saya sedikit lagi ya. Teman-teman. Jadi pemahaman dari saudara kita bahwa Adam itu di bumi itu keliru besar ya. Tadi saya katakan bahwasanya di Kejadian 3 nomor 23
Lalu Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil? Dari bumi. Berarti dia diusir dari Eden supaya mengusahakan tanah di bumi. Itu jelas itu. Dan juga tertera kemudian di Kejadian 2:9. Sabar dulu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya Tuhan mengambil tanah dari bumi untuk kemudian ditumbuhkan di Ganbi Eden tersebut. Dibawa naik ke surga begitu. Ambil di tanah dari bumi, dibawa naik ke surga. Begitu. Betul sekali, betul sekali. Oke, mari saya buktikan dengan data. Saya buktikan dengan data. Di dalam kitab Kejadian Anda baca, Anda buka Kejadian 2. Kok sumbernya Di data dari nomor kitab 4. lagi dari Al-Quran? Loh, Al-Quran saya sudah final. Adam itu di surga. Di mana Dicipta udah final. Allah mengambil tanah, dibawa naik. Astagfirullahaladzim. Surga Ya itu Allah mana ya Karim. ayatnya? Ya Allah ya Karim. Pakai Di dalam Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi di situ tidak ada Adam. Coba Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Ya sudah. Di situ Tuhan sudah menyelesaikan penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi Adam ada enggak? Tidak ada. Kejadian 2 nomor 5 belum ada Adam di bumi, belum ada. Kejadian 2 nomor 6, kabut naik dari bumi. Lalu di Kejadian 2 nomor 7 Adam diciptakan. Baru selesai kemudian. Berarti Adamnya itu tidak ada di bumi. Iya. Apa buktinya Adam tidak ada di bumi? Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Oke. Tidak ada di Saya sini. tanggapi Bang Juma sebelum saya turun. Oke. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu diciptakan Allah dari debu dan tanah, itu di bumi. Maka itu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Kawan. Ya sudah, dari bumi, tanahnya diambil dari bumi. Saya mau turun dulu Bang Zuma. Selamat malam abang-abang. Kalau ada kata yang salah saya minta maaf. Iya, silakan. Terima kasih Bang. Silakan, sama-sama. Saya juga demikian. Oke. Malam. Buat. Yosua. Ya, susah memang. Susah. Taman Eden itu Jannatu Aden kan? Iya. Iya kan? Betul. Di dalam kitab Wahyu ada itu dijelaskan, Dinda. Wahyu 2 nomor 7, Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 23, Taman Firdaus. Yang disebut Firdaus itu paradiso kan? Itu adanya di surga. Iya. Begitu. Korban terjemahan. Jannatun Aden di At-Taubat ayat 72. Betul. Jadi perspektif Islam dan Yahudi sama. Kristennya aja yang bengkok. Inilah yang dimaksud kemarin. Bang Juma itu menang mutlak lawan si Bombon di roomnya si Superboy. Kenapa? Karena kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab, fungsinya apa? Sebenarnya sih terjawab sudah. Fungsinya nempel untuk disalah-salahkan, kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu penerjemah agar tercipta Yosua, bom-bom yang lain. Itu jawabannya Bang Juma atas pertanyaan Bang Juma. Fungsinya untuk itu. Sekali lagi diulang ya. Fungsinya nempel itu Yosua di kitabmu sama si bom-bom nih agar kamu punya alasan untuk menguatkan kekristenanmu dengan catatan kau salah-salahkan kitab orang dalam hal menerjemah, termasuk tadi ini Taman Eden jelas bukan di bumi, lu bilang di bumi. Itu kira-kira di arti. Fungsinya itu nempel di kitabnya. Paham Delvi? Fungsinya? Toyi paham.
Ya kalau nggak ada itu gimana ceritanya kalau nggak ada itu? Kalau nggak ada itu, nggak ada alasan untuk bersandar kepada para nabi. Sandarannya bersandar ke barat. Nah, bagaimana orang bisa percaya ajaran ini bersumber dari barat? Ya nggak laku. Ya supaya laku, diambillah itu ditempelkan. Agar ada sedikit pembenaran yang tidak benar. Tapi diakui si Bom Bom dan kawan-kawan adalah benar. Begitu deh Alfi. Ya, kita kedatangan tamu nih. Bang Aris. Bang Aris Yulah. Bang Aris Yulah, panggilan kedua. Udah ada nggak kawan-kawan di bawah Bang Handi Celebes ini kawan-kawan? Masih muter dia, masih muter. Udah. Masih muter ya? Masih muter ya? Di sini sudah. Iya di kita udah di tamu. Di host sama audiensnya belum. Belum, masih muter dia. Oh, jaringan 3G itu. Iklan dulu bang. Kalian soundingan itu bang Kaisar. Nggak dulu. Terus apa fungsinya itu kalau di dalam Al-Quran kamu harus meyakini percaya bahwa ada kitab-kitab sebelumnya. Nah, fungsi kita ya beriman bahwa pernah ada kitab seperti itu untuk Bani Israel, itu aja seputar untuk Islam kita pelajari. Nggak perlu bersandar hukumnya kita sebagai orang Islam Muslim gitu, nggak perlu bersandar di kitab itu ada Al-Quran. Tapi mereka ini mengambil tapi tidak yakini, mengambil ditempelkan tapi dirubah. Nah, inilah yang bikin pusing Yosua, Bom Bom dan kawan-kawan. Nah itu memang pekerjaan berat buat kita. Tapi kami memberi apresiasi malam ini Bang Juma sangat sabar menghadapi Bahlul Yosua kayak tadi. Apakah kalian sanggup sesabar-sabar Bang Juma? Silakan ukur diri Anda sendiri. Kalau saya masih di bawah garis kesabaran, makanya gue diam dari tadi. Makasih Delvi. Sama saya pun tadi emosi itu Bang Handi. Masya Allah ya. Lanjut Gurunda. Hikmah puasa menahan nafsu ini ada sebenarnya kan, meskipun udah malam nggak lagi puasa gitu kan, tapi makanya kalau siang saya jarang nongol, takut puasa gue makruh. Oh iya, hindari dulu medsos. Bang Handi. Ya. Oh iya, tadi sempat saya mau tanya sama Alfi, Bang Handi kemana ya? Tidak pernah nongkrong. Ternyata Ya, kalau tahan siang itu ya Bang. Kalau siang aku di belakang tembok dulu Bang. Aku di belakang tembok, gak kuat gua. Makruh nanti puasa gua, bener. Jam 8 setengah 9 lah baru gua nongol. Bener itu. Kalau Banyu masih sanggup siang, sabar gitu. Karena mereka ini adalah kalau siang hari itu mereka ini alat uji ya. Kalau siang itu mereka ini alat uji, menguji ketakwaan kita menjalankan ibadah puasa. Termasuk alat uji. Yang sanggup lulus ujian monggo, yang tidak sanggup makruh puasa lu. Kalau gua nggak sanggup, makanya gua silent kalau siang. Gitu deh Jul. Loh. Mantap Bang Handi, mantap Daeng. Bang Kaisar cek WA Bang. Halo Kak Lis. Kak Lis. Halo Kak Lis. Kayaknya kepencet tuh ini aja. Kok bisa kepencet Kak? Enggak tahu. Maaf ya tadi tap kayaknya. Oh lagi tap-tap kepencet. Oh. Siapa tahu ada mau disampaikan. Mohon maaf, mau tahu udah disampaikan. Enggak ada sih. Oh enggak Atau ada. ada yang tidak ingin disampaikan? Enggak ada juga. Ya karena mungkin sudah tersampaikan. Karena penyampaian itu kan sudah disampaikan ya. Jadi nggak usah disampaikan Mbak. Karena penyampaian itu memang harus disampaikan. Bagaimana? Setuju untuk disampaikan? Gimana ya? Bingung. Ya, bingung. Silakan. Iklan. Kakak Lis ini muslimah kah? Muslimah, alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Sebelum iklan bagaimana nih Kak pandangan Kakak terhadap adanya apologet Islam Indonesia Kak? Halo? Iya, halo. Gimana? Jangan Kak. Enggak konsen. Gimana? Sorry. Apa ini? Weh? Oke lah, kita iklan dulu Bang Kaisar, silakan Bang.
Turunin aja, turunin aja Bang. Baik, Alvizin turunkan ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sama kakak. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan edukasi, narasi, dan literasi dari guru kita Bang Zuma ya. Untuk teman-teman di bawah, yang RT 16 ya, turunkan jangkar kau teman, kapalmu sudah oleng paman, pasang sabuk pengaman, tarik kencan, rem tangan. Ingat, nubuatan terfakta Bang Zuma mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Ketika kau berada di room Islam edukasi, tenangkan diri hati dari emosi. Kami akan berikan wejangan terapi agar kalian cerdas dan termotivasi. Wahai kafir saudaraku yang tersesat, tobat dan belajarlah dengan giat. Kami menyampaikan lembut dan hangat karena kebenaran jelas tersurat dan tersirat. Kafir penyembah engsel pintu, mau berusaha main tipu-tipu. Dari dulu sampai kini tetap dungu, cocokologimu buat kami tersipu malu. Kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Stay tune. Oh ya, tunggu, ada satu lagi. Ada satu sayembara untuk teman-teman di bawah ya, hanya untuk Enggak, dengar dulu. Ada tantangan sayembara dari Bang Zuma. 15 juta untuk saudara RT 16. 15 juta. Tunjukkan data dan dalil bahwasanya yang bertemu Paulus itu adalah Yesus sesungguhnya. 15 juta sayembara dari Bang Zuma. Bawa data, naik. Stay tune. Oh, kirain tadi. Iya Bang Andre buka mic-nya Bang. Sorry Alfi mute tadi Bang. Buka mic-nya Bang Andre. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh bertanya atau gimana nih abang-abang? Boleh. Mau bertanya, mau guling-guling, mau lompat-lompat boleh, silakan. Oh, Kayang Bang. gitu ya. Silakan. Oh, saya gini bertanya tentang Tuhannya Yesus Kristen itu. Nggak boleh. Bisa kan? Nggak ada Kristen di sini. Jangan monolog jadinya, jangan. Nggak bisa kami jawab Bang. Nggak, masalahnya saya bingung aja kayak Tuhannya itu. Nggak bisa Bang. Jangan bingung Bang, jangan bingung. Jangan nyari masalah. Jangan bingung, jangan nyari masalah ya. Enggak, cuman bertanya. Enggak. Enggak Bang, monolog nanti Bang. Kan nggak ada Kristennya di sini. Nggak bisa Bang. Kalau nggak bisa. Ya jelas pada dasarnya, kesimpulannya, ya. Hanya ada satu sembahan, hanya ada satu pencipta alam semesta. Itu aja ya. Semua yang pernah ada di muka bumi itu adalah makhluk hamba sang pencipta. Itu aja ya jawaban secara umum. Mudah-mudahan tidak puas. Makasih. Dalilnya jelas, surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi ausana, yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala. Bukan gitu, Gurunda? Setuju. Ya, betul. Ina betul. Sahabat-sahabat semua, Bang Kaisar, saya ada jadwal di sebelah. Sudah lewat 30 menit. Mohon izin ya, sahabat-sahabatku yang ada di sini, mohon izin. Tetap saya komitmen yang 15 juta bagi siapapun dari pihak Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. 15 juta masih berlaku sampai hari ini, sampai besok, sampai lusa, bahkan sampai malam takbir. Demikian sementara sahabat-sahabat, saya undur dulu diri karena ada kegiatan di sebelah. Mudah-mudahan setelah ini bisa bergabung kembali kalau di sebelah cepat selesai. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bang Dagu. wabarakatuh. Siap Gerunda. Ini di bawah ini kenapa sih tampar lagi nih pengintil sama apa sih? Andi Selebes pengintil dilarang ikutan turun ya. Maksudnya gimana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah sono no. Ada memang jadwal dari kita dari grup. Ada jadwal malam hari ini. Ingin bersinergi dalam menggerakkan, menguatkan barisan kita di Apologet Islam Indonesia dalam hal menyikapi semua kejadian-kejadian atau aktivitas kita baik di media sosial terutama di dunia nyata, karena pergerakan di dunia nyata itu sangat kita mobile dalam hal ini, begitu ya. Besok lagi kita akan ketemu lagi para praktisi hukum yang paling terkenal di Republik ini, ya, di salah satu tempat yang belum bisa kita sampaikan secara publik di sini. Mumpun Banyuma masih ada di Jakarta. Jadi untuk itu teman-teman dukung pergerakan kami, karena kita ini semua ini terutama Banjuma itu sedang dalam proses dilaporkan ke penegak hukum. Kita lawan dengan cara yang melalui proses hukum juga. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu harus Anda paham di sana. Jadi saya sampaikan kepada orang-orang yang punya channel, duduk saja melive-kan tidak ada tanggung jawabnya, ayo rapatkan barisan, mari bersinergi bersama. Apa salahnya Anda mengirimkan doa buat kami? Daripada duduk saja melive-kan baru pergi jalan-jalan sama keluarga ke mall, kemana-mana, pulang-pulang. Terus live terus sepanjang masa. Tidak ada kontribusinya sama sekali. Giliran dalam hal ini diam di tempat. Untuk itu teman-teman dukung kami semua, terutama Panglima kami Zulkifli Abbas ya. Itu kira-kira teman-teman jadwal pada malam hari ini. Semoga tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Alfi geser ke Jakarta jam berapa jadinya, Bang Andi? Lu hubungin gua aja. Besok lu bisa merapat? Bisa. Ya nanti aku kasih Sherlock dulu ya. Ya gua kasih sekarang. Mumpung masih ingat. Tunggu. Mumpung masih ingat. Kumpulnya siang, sore. Menjelang maghrib lah. Menjelang buka. Oh siap. Berangkat dari pagi aja berarti. Yuk teman-teman yang ada di Jabodetabek, kita rapatkan saf untuk besok. Yuk, Alfi insya Allah akan merapat juga. Kalau nggak ada kendala cuaca, kita bareng-bareng. Ini kemarin kan udah bukber untuk umum. Kalau besok insya Allah itu peserta terbatas. Begitu deh Alfi. Iya, Alfi kebetulan nggak ikut kemarin kan. Insya Allah besok Alfi merapat lah. Tak kirim Sherlocknya ya. Tolong dijaga dengan baik Sherlock itu. Siap abangku. Naik bus enggak, naik travel insya Allah. Bandung kapan Bandung? Alfi di Bandung ini. Naiklah Pangalengan. Ini siapa ini? Bang Anas. Anas Dolu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam abangku. Gimana bang, kabar Alfi sehat? Ya sehat. Oh macet. Oh sehat, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang? Boleh, bisa. Ya, mau disampaikan. Bisa minta doanya untuk bunda saya hari ke-7 besok. Hari ke-7 apa bang? Meninggalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh genap ke-7 hari, menuju hari gitu ya? Iya, 7 hari mau doa selamat.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mohon doanya. Bang Andi. Dari awal puasa Bang ya? Iya, dari awal puasa. Puasa ke-1. Aku berat kalau udah soal ibu ini guys, lemah aku. Iya. Mohon doanya. Kalau untuk wanita ini teman-temannya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan sampai terbalik teman-teman. Aku jauh dari mak aku juga ini, aduh. Ya, jadi banget dengan ibu. Wafatnya, mohon maaf, abangku sakit ya? Atau gimana? Ya, iya sakit. Udah lama sakitnya? Sakitnya kira-kira udah 6 tahun. 6 tahun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata watsawa. Allahumma abdilha daron khairan min dariha wa jawzan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma innahu nazzala bika wa anta khairu manzulin biha. Allahumma akrim nuzula wa wassi dakhalaha. Khususan, mohon maaf abangku, siapa nama ibundanya? Alijah Hasan. Alijah Hasan. Khususan ibunda Alijah Hasan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin, amin, Allahumma amin. Amin ya Allah. Abangku nggak bisa banyak ya, segitu dari Alfi. Alfi mewakili Yayasan Apologet Islam Indonesia beserta teman-teman Alfi yang ada di bawah dan yang tidak ada di bawah mengucapkan turut berduka cita ya abangku ya. Semoga abang diberikan ketabahan, ketegaran. Amin, amin. Semoga abang dikuatkan. Dan tenang aja bang. Rasulullah itu mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sesungguhnya ya, seluruh umat Nabi itu pasti masuk jannah bang. Aman. Ibu abang insyaallah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Amin. Selagi ibunda semasa hidupnya itu bertakwa ya, tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah, bismillah Allah berikan kewafatan yang husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Ya, makasih Ustaz Alfi. Afwan, Alfi bukan Ustadz. Wah, bocil 23 tahun nih. Sunat aja belum kering. Masya Allah. Ya. Panggil Alfi aja bangku ya. Dan teman-teman yang lain. Iya. Iya kakak. Alfi bukan Ustadz. Panggil Alfi aja. Astagfirullah, belum kering Vi. Kok bisa? Udah. Lupakan.
Orang lagi berduka malah ketawa. Aduh, jangan. Nah, kau yang bikin loh. Ada suara jangkrik ya. Ya, ada lagi Bang Anas dulu. Ya, makasih untuk doanya. Makasih untuk apologet Islam. Ya, makasih untuk doa. Wah, iya ke Asina. Semoga ibuku diterima di sisi Allah. Amin. Amin. Ya, makasih Bang Alfi. Mohon turun. Siap Bang. Baik Assalamualaikum abangku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bunda Nisa. Assalamualaikum Bunda Nisa. Nggak ada suaranya. Kemana suaranya? Udah buka mic itu padahal. Udah full. Apa yang udah full? Yuk, mana lagi nih? Di sini sih Muslim semua yang minta naik ini. Udah kedengeran belum? Merdu. Udah Bun. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum host, Bang Handi, Bang Zulkifli, Mbak Yo, Bang Haji, Waalaikumsalam. sehat selalu. Aku juga geser dulu ya. Ini harus saya ada di sana. Ya, Bang Kasar lanjut semuanya. Di Alfi di sini aja. Bang Andi. Ya, Bang Andi. Ya, ya. Yo, oke, makasih semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Jadi, ya, jadi apa ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah, langsung dimulai aja, Vi. Doanya langsung aja ya. Apanya? Ya, sudah terkumpul semua kan ya, langsung. Udah sah kah? Sah kita sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan. Alfi bisa nge-mute kita loh. Masa nikah di Komal? Aneh-aneh aja nikah di Komal. Kayak mana nih Bunda Nisa? Sah nggak tuh kira-kira tuh nikah di Komal? Nanti anaknya di-download lah Vivi. Aduh, rusak ini. Mati kita. Pak Suparni tadi ada yang mau disampaikan? Minta naik. Noise, Bang, noise. Kok model ngoceh aja? Apa itu? Dengan kalian umat Islam, karena kalau kalian tanya A, kami jawabnya B. Bang, noise. Astagfirullahalazim. Apa itu? Jelas. Izin teman-temanku semua, izin teman-temanku Aki, untuk teman-teman di bawah, jangan lupa ya teman-teman, ini ada juga sayembara hadiah 3 unit handphone dari Bapak Jenderal kita Selo ya, bagi yang sering memberi love orange dan tap-tap layar di live streaming Kaiser Nero Juntak. Dan ada 3 pemenang nanti. 3 pemenang ini ditentukan oleh saya sendiri yang sering membagikan love orange dan tap-tap layar, juga yang post ulang itu bersekitar lebih dari 1. Nah teman-teman ya, ingat ada 3 pemenang. Untuk moderator juga nanti ada pilihan langsung dari Bapak Jenderal atau ajudannya sendiri teman-temanku semua. Jangan lupa, makanya itu kalau dikasih korun itu untuk gunanya untuk love orange teman-teman, bukan untuk diuting-uting ya, ataupun yang cowok-cowok yang mamerkan bulu dada ya, bukan. Untuk love orange di sini. Kalian jangan, aduh, dari kenaikan sampai keturunan kalian tidak ada kedudukan. Macam mana rupanya? Ingat, tap-tap layar itu jangan saya bisa menilai ya teman-teman ya. Sekian, stay tune. Lanjut Alfi yang mau disampaikan.
Itu aja. Saya bentar Vi. Gimana? Bang Kaisar Nero, Mbak Nisa, Mbak siapa ini, Mbak Leo. Mau Vi, turun lah. izin turun dulu dari surga ya. Mau keliling-keliling. Siap. Dari surga. Makasih dia banyak. bilang. Vi, seperti yang kemarin Vi ya. Oke. Apa itu? Sampaikan ke Bang Jibril ya. Biasa. Siap. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Dagu. Ini Jadi yang rajin ini yang enggak bayar, sebagai- yang rajin. Yesus sama-sama pagan. Gitu. Ceritanya gitu ya. Terus Islamnya mengikuti itu, kayak keliling Ka'bah itu. Tunggu, tenang. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad diutus, summa awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami utus Muhammad, kami wahyukan agar supaya meneruskan nenek moyangnya Abraham, yaitu anittabi millata Ibrahim hanifa. Yaitu mengikuti agamanya Abraham yang lurus tauhid. Makanya dikenalkan, hei orang-orang Quraisy, qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kalau mereka kan tiga, Lata, Uzza, Manat. Sama seperti Pak Ustadz, emang Abraham Muslim ya? loh, kalau bukan muslim masa ateis? Ya. Datanya dari mana Abraham Muslim? Coba sekarang gini. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Qala li banihi ma ta'budun. Ya, maksudnya datanya dari mana Abraham itu Muslim? Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila. Ya, wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslim. Jauh mutarnya Pak Ustadz. Capek saya sebagai sopir ngantar lo. Tenang. Saya nanya simpel aja kok jawabnya Kalau kamu mutar-mutar. bertanya, selesaikan dulu. Ini data semua saya ini. Pak Ustadz kan bilang kalau saya bertanya cukup 1-2 kalimat. Nah sekarang jawabannya kok sampai 1 buku, gimana sih? Loh, nggak seimbang, nggak fair, nggak adil. Ini, kalau kamu nanya, Pak Ustadz, saya udah follow ya sama kamu follow sama saya. Penjelasan itu harus panjang. Gimana sih? Kalau cuma bertanya, coba kamu nanya dalam hati pun saya jawab itu pakai data. Jadi tidak perlu, masa kamu nanya sampai 1 meter panjangnya? Ya enggak lah. Kalau Makanya di saat saya menanggapi, berikan saya juga kesempatan menjelaskan. Nah, kalau jawaban boleh panjang karena kan datanya loncat-loncat nanti. Oh ini asalnya kayak gini, sejarahnya gini, ayatnya ini. Harus panjang. Uang penjelasan ini. Kalau bertanya cukup jangan begini. Tata, bagaimana asalnya kok mereka ini menyembah berhala? Cukup. Nanti saya asalnya, Oke, Pak Ustadz, mantap. Keren Pak Ustadz. Nah, kalau menanggapi bisa panjang nggak? Ya tanggapin kalau kamu punya ilmu. Silakan. Punya data nggak? Makanya tanggapan saya gini, dari tadi saya nggak dapat jawaban yang sesuai logika untuk dapat dicerna oleh logika saya gitu. Dari tadi jawaban Pak Ustadz itu mutar ke sini, mutar ke sana. Padahal pertanyaan saya simpel. Coba sekarang gini ya. Kamu ini orang, saya yakin orang dengan keterangan saya paham itu. Tapi karena kamu tidak mencari kebenaran, apapun yang saya sampaikan, kamu salahkan terus pasti. Tapi kan saya ini menyampaikan bukan untuk kamu, tapi untuk saudara-saudara saya yang nyimak gitu loh. Ayo, silakan. Kok saya yang bertanya menyampaikan kepada orang lain, gimana sih? Ya udah kalau gitu saya nggak mau nanya lagi. Oke, mantap, keren Pak Ustadz. Lanjut aja. Silakan. Saya mengalah deh sama kamu kali ini. Jadi Lanjut. gini kawan, gini ya. Jadi ketika orang Quraisy itu ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Dulu walaupun mereka menyembah berhala, tunggu dulu, saya untuk penonton. Jangan terburu-buru Leonardo. Ini saya untuk penonton ini. Jadi gini kawannya, saudaraku, saudariku semuanya.
Jadi orang Arab ini tahu Tuhan itu Allah. Mulai dari Abraham, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Sampai ke Rasulullah tahu mereka Tuhan itu Allah. Ketika ditanyakan ke mereka, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka jawab Allah. Tidak menjawab berhala, mereka enggak. Karena mereka tahu berhala tidak bisa apa-apa. Lalu ketika ditanya, kalau kamu tahu Tuhan itu Allah, lalu kenapa kamu menyembah berhala? Apa jawaban mereka? Liyuqarribuna ilallahi julfa. Oh, ini pelantara. Menyembah Allah kan tidak kelihatan. Maka saya pakai media, patung. Berarti sama dengan Oten. Coba, hei Oten, kamu tahu kan Tuhan itu Esa, Allah satu-satunya. Markus 12:29. Tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Di langit, Matius 18:19. Lalu kenapa kamu mentuhankan Yesus? Oh, pelantara. Berarti sama dengan pagan Quraisy. Mereka pakai pelantara patung. Kristen pakai pelantara manusia Yesus. Itu asalnya. Berarti sama-sama pagan gitu. Oke, nah gini Pak Ustadz, di dalam tradisi mengelilingi Ka'bah, enggak, di dalam tradisi mengelilingi Sedih sekali mukanya. Apa yang saya dapat nanti di akhirat ya? Apa nanti ku dapat di akhirat ya neraka Bang Lul. Bagi saya itu